Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan serangkaian informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya, Catherine Ellison, inilah Tera News selengkapnya untuk Anda. Kita awali Tera News dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meninjau perbaikan tanggul di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang yang rusak akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru. Gubernur Kofifa targetkan tanggul tersebut selesai dalam 3 bulan. Tanggul sepanjang 2 km itu rusak parah, sekitar 300 meter akibat terjangan lahar dingin pada April 2025. Hal ini mengancam keselamatan sekitar 272 kepala keluarga dengan 1.027 jiwa dan lahan pertanian seluas 165 hektar. Oleh karena itu, Pemprov Jatim berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Brantas dan Pemkab Lumajang memperbaiki tanggul sepanjang 280 meter dan membangun tanggul pengarah arus atau grip sepanjang 165 meter. Dengan total anggaran perbaikan mencapai 10,5 miliar, pengerjaan tanggul akan rampung dalam 3 bulan dengan melibatkan 5 eksavator dan 6 dump truck yang berasal dari Pemprov Jatim dan BBWS Brantas. Kemudian di lokasi juga terdapat material sebanyak 3.750 bronjong dari Pemprov Jatim dan tambahan 200 bronjong dari BBWS Brantas, serta pemasangan pipa galvanis yang dilakukan untuk memperkuat struktur panggul. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kofifa menekankan pentingnya percepatan penanganan untuk menghindari dampak berlapis seperti area persawahan yang rawan terkena banjir lahar dingin serta kawasan permukiman warga. Seorang gadis tunarungu bersama orang tuanya lapor ke polisi karena menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan rekannya sendiri. Kasus asusila ini kini tengah ditangani tim PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo. Didampingi orang tuanya, seorang gadis tunarungu berinisial AI, 20 tahun warga Sedati Sidoarjo, mendatangi ruang perlindungan perempuan dan anak atau PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo untuk melaporkan kekerasan seksual yang diduga dilakukan rekannya sendiri. Kepada polisi, gadis disabilitas berparas cantik ini mengaku menjadi korban asusila rekannya saat pergi bersama rekan-rekannya. Meski awalnya takut dan malu, korban akhirnya mau berterus terang kepada polisi setelah tim PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan konseling dengan mendatangkan penerjemah untuk bisa berkomunikasi langsung dengan korban. Polisi sempat kesulitan memeriksa korban karena korban hanya bisa berkomunikasi melalui bahasa isyarat tubuh. Aksi kekerasan seksual gadis tunarungu ini sendiri diketahui oleh orang tua korban setelah melihat perilaku korban yang berbeda dengan perilaku sebelumnya. Korban tampak makin pendiam dan tidak mau makan seperti sebelumnya. Setelah korban mengaku, oleh orang tua korban langsung dilaporkan ke unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo. Oleh polisi, kasus kekerasan seksual terhadap gadis tunarungu ini kini tengah diselidiki dengan memeriksa sejumlah saksi. Setelah melakukan visum terhadap korban, polisi kini tengah mengejar pelaku. Jadi korban datang ke PPA bersama orang tuanya untuk melaporkan tentang adanya dugaan kekerasan seksual yang dialaminya. Tindak lanjutnya yaitu kita lakukan penyelidikan karena di sini kita harus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Dari pengakuan korban bahwa korban mengalami tunarungu, kemudian kita dari unit PPA menghadirkan penerjemah dari sekolahan SLB. Jadi korban mengakui bahwa dilakukan kekerasan seksual oleh rekannya. Kasus kekerasan seksual terhadap gadis tunarungu ini kini tengah ditangani unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV.
Usai jeda kita akan hadirkan tentang kemampuan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat suara digital menjadi lebih manusiawi. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Kembali Anda menyaksikan Tera News, tidak lama lagi akan semakin sulit membedakan apakah suara yang terdengar di iklan atau bahan pelatihan berasal dari kecerdasan buatan atau manusia asli. Sebuah usaha rintisan di Amerika Serikat untuk memakai kecerdasan buatan atau AI agar membuat suara digital bisa terdengar lebih manusiawi. With AI voices delivering increasingly more human performances, content creators. Ini adalah suara sintetis, produk dari suara aktor manusia dan teknologi. We can take a smaller data set and train on the pitch, pausing, intonation, emphasis, and more of those stylistic qualities of the voice to really capture that authentic voice. Matt Hacking adalah CEO Wellset Labs, perusahaan teknologi di Seattle yang adalah bagian lembaga nirlaba penelitian Allen Institute for Artificial Intelligence. Ia berupaya membuat suara komputer terdengar lebih manusiawi. Pelanggan memakai suara-suara ini dalam periklanan, pemasaran, dan kursus pelatihan tanpa harus menyewa pengisi suara. Prosesnya, pengisi suara merekam suaranya di Wellset Labs. Dari rekaman itu, perusahaan memanfaatkan kecerdasan buatan mengajar perangkat lunak hal-hal detail, seperti berapa lama pengisi suara jeda atau mengambil napas, dan kata-kata yang ditekankan. Pelanggan memilih suara dan teks yang diinginkan untuk diucapkan suara itu. I'm Wade, and I've been told that my good-natured and honest voice is great for all types of e-learning and training content. Dengan AI masuk ke berbagai bidang, para profesional kreatif mempertanyakan dampaknya pada mereka. As long as there's still like a human at the center of it and we're building off of that, I feel more comfortable doing something that might be a little bit more computer generated. Kekhawatiran lain adalah akankah ada pekerjaan yang hilang? Menurut para pengamat mungkin saja, tapi AI generatif seperti yang dimiliki Wellset Labs juga dapat meningkatkan hasil kreatif dan memperbaiki kinerja. It's going to be a kind of collaboration between humans and AI to really streamline and speed up the process of creation. Mungkin masih terlalu dini untuk mengetahui konsekuensi dari AI generatif seperti yang dilakukan oleh Wellset Labs ini. Namun kemungkinan besar, kecerdasan buatan akan terus berkembang dan belajar untuk menjadi semakin manusiawi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Memberikan bantuan bagi warga miskin atau penyintas bencana alam kini bisa dilakukan secara lebih tepat sasaran. Para ilmuwan di Amerika Serikat memanfaatkan data citra satelit dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi secara lebih akurat warga yang memerlukan bantuan di Togo. Ilai Komako adalah seorang tukang batu. Menurutnya, usahanya di ibu kota Togo, Lomé, anjlok ketika pandemi COVID melanda tahun 2020. Kemiskinan mengancam jutaan orang seperti Ilai di seluruh dunia. Pemerintah bergegas memberi bantuan, tapi di negara berpenduduk 8 juta orang lebih ini, bagaimana bisa menemukan warga mana yang paling membutuhkan? Disitulah pentingnya citra satelit, menurut ilmuwan komputer Universitas California di Berkeley ini. If you or I go to Google Maps or some satellite data provider and look at an aerial image of one town or another, you can sort of tell whether it's wealthy or not. Wealthier homes tend to have metal roofs, poorer homes tend to have thatched roofs. Wealthier neighborhoods have paved roads, bigger plots of lands, more spaced out houses with fences and so forth. And so there's a lot of information in that imagery. Para peneliti melatih kecerdasan buatan atau AI untuk mengenali pola ini. AI menghasilkan peta wilayah termiskin di Togo. Langkah selanjutnya adalah menyasar warga yang paling membutuhkan di wilayah ini. Jadi mereka memakai AI untuk mempelajari pola penggunaan ponsel menurut mahasiswi pasca sarjana Emily Aiken. Rich people will make just more phone calls than poor people. They also might make more international calls since those are very expensive. They might use more mobile data because they have smartphones, whereas in general, poorer people will just have feature phones. Emily dan rekan-rekannya yang menulis di jurnal Nature menyimpulkan bahwa sistem ini lebih unggul untuk mengidentifikasi warga yang perlu bantuan dibanding upaya sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintahan Togo. Menurut para ahli, satelit dan kecerdasan buatan juga dapat membantu menargetkan bantuan dengan cepat dalam bencana iklim, konflik, dan bencana lainnya.
Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Kita akan membahas tentang seorang diaspora Indonesia yang memperkenalkan berbagai masakan khas Minang ke warga Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami di Tara News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Sejumlah diaspora Indonesia di Amerika Serikat banyak yang menjadi duta kuliner masakan Indonesia ke warga Amerika Serikat. Arnis Kitchen contohnya food truck milik Muhammad Fahri Raja Bintang. Ini menawarkan kuliner tradisional Minang di lapangan, sebuah mall di Amerika Serikat yang banyak dikunjungi wisatawan. Dari pantai timur hingga pantai barat, dari kota kecil yang hanya berpenduduk 500 jiwa hingga ibu kota Amerika. Inilah para duta kuliner Indonesia di Amerika. Dari food truck-nya, diaspora ini dengan bangga memperkenalkan kelezatan berbagai kuliner khas tanah air, dari sate, This really smells fantastic, so I'm really looking forward to trying it. I think it's going to be good. hingga nasi campur dengan rendang dan telur. They come every Friday and I'm down here faithfully. That's from my country. Dan inilah Muhammad Fahri Raja Bintang, pemilik food truck Arnis Kitchen di Washington DC. Ia sedang memperkenalkan teh dingin segar dari Indonesia kepada pembelinya. Food truck milik Fahri menawarkan kuliner Indonesia, khususnya masakan Padang. Rata-rata dia suka rendang, mungkin karena rendang ya? Iya, CNN itu, jadi berdasarkan informasi itu, mereka nyoba rendang dan ternyata mereka datang lagi gitu. Alhamdulillah. Itu kita kalau dari preparationnya sekitar 6-7 jam. Fahri mulai merintis bisnis food truck tahun 2019, tak lama sebelum pandemi. Baru 2-3 bulan buka, nggak taunya kita di lockdown. Wah. Ada 500 truk lebih yang harus tutup. Seluruh truk di DC Di itu. seluruh DC? Iya, harus. Tapi alhamdulillah nggak tutup, Mas. Iya, terus saya coba cari alternatif lain. Oh iya. Jadi saya switch ke Indonesian Community. Setelah pandemi, Arnis Kitchen mulai membidik pangsa pasar warga Amerika. Memilih lokasi di sekitar lapangan The Mall yang banyak dikunjungi wisatawan, food truck ini tak sekedar menawarkan rendang, sate atau batagor, tapi sekaligus membawa nama Indonesia di ibu kota Amerika ini. Terus itu citra Indonesia itu harus kita tonjolkan ke Betul. Fahri pun berharap pemerintah mau membantu pemilik UKM sepertinya untuk semakin mengangkat nama Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, dan tim VOA. Siapa yang tidak suka dengan boba tea di kota New York? Minuman ini ternyata banyak diminati juga. Apalagi di tengah teriknya matahari musim panas. Melihat peluang ini, warga Indonesia yang membuka bisnis boba tea di daerah primer kota New York, namanya Boba Well. Nah, kita intip bagaimana kiat-kiat usahanya. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Seperti halnya di Indonesia, minuman manis segar asal Taiwan berbahan dasar teh dan susu, boba tea, naik daun di kota New York. Melihat peluang pasar, Mega Ayu Anjani, diaspora Indonesia di New York yang juga gemar minum boba tea ini, membuka gerai Boba Well di lokasi strategis Upper East Side, New York City. Terus kita juga jual Indonesian coffee, kita jual dessert. Terus karena memang kita mau bawa Indonesian delight sedikit, kita juga ada es teler, es campur, es cincau. Meski menyajikan minuman manis khas Indonesia, namun Mega mengaku jenis minuman ini belum bisa jadi wajah etalase Boba Well. Can I have es tilir? Tapi pastinya dia nggak akan nyoba kalau misalnya dia duluan sendiri gitu. Dia pasti dikenalin dulu. Karena di sini kan kalau di First Avenue itu banyak orang lokal, orang putih gitu kan. Dan nggak bisa dipungkirin banyak yang kalau kita tanya Indonesia taunya Bali gitu kan. Sekarang kita misalnya jual es teler, es campur gitu. Kalau misalnya nggak dikenalin sama temennya mungkin nggak ada yang tahu. Jadi itu bukan strategi penjualan kita. Harga menu es teler, es cincau, dan es campur Boba Well tergolong lebih mahal dibanding menu minuman boba lainnya. Karena bahan minuman tropis seperti santan, buah-buahan, dan sirup lokal Indonesia yang sulit didapatkan di New York. Pemilihan lokasi di First Avenue kawasan Upper East Side ini pun dipilih Mega bukan tanpa alasan. Lokasi ini sibuk dengan aktivitas perniagaan, dekat dengan rumah sakit besar, dan pemukiman warga kelas menengah ke atas. Muda-mudi New York yang hobi jajan juga jadi target empuk untuk pasar minuman manis ini. So I always go for something like a light drink. But recently I discovered this place and ever since the first time I had it, like
repeat every single day. We spent a lot on Uber Eats, DoorDash, all that. Buka usaha di kota New York juga masih harus berurusan dengan perizinan sanitasi dari Dinas Kesehatan Kota yang menjelimet. Jika tak lolos inspeksi, izin usaha bisa dicabut. Bukan cuma bersih gitu, tapi kayak salah satu contohnya kulkas ada temperature-nya apa enggak gitu. Setiap 25 feet harus ada hand wash. Terus misalnya ada kabel itu harus ditutup, ada pipe harus ditutup. Terus di sini walaupun kita nggak banyak masak-masak, tapi misalnya harus ada 3 compartment wastafel yang mana gede dan mahal, yang mana nggak kita pakai, itu wajib ada. Berkat ketelitian Mega, Boba Well lulus inspeksi dadakan dengan nilai A. Kombinasi pemasaran media sosial, promosi mulut ke mulut diaspora Indonesia, dan lokasi primer. Kini Boba Well mampu jual hingga 120 gelas per harinya. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Informasi Bobati tadi mengakhiri Tara News kita saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.